Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Asia Afrika Bandung. Pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Sama-sama kita akan tundukkan kepala kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh bertemu kembali di dalam ibadah online kami. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal sampai akhir ibadah ini. Dengan penuh ucapan syukur kami mau serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah
Yesus kita baik, amin. Apapun yang terjadi kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita, amin. Katakan hatiku percaya. Bersama-sama kita nyanyikan pujian ini bagi Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, dan keselamatanku. hanya padamu hatiku percaya. Allah, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari bersama katakan Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku,
Mari kita berdoa, saudara. Bapa, saat ini kami datang ke hadirat-Mu, Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Bapa yang sangat mengasihi kami. Khusus saat ini untuk jemaat GBI Asia Afrika Bandung, Tuhan, kami berdoa bersama. Kami percaya, Tuhan, Roh-Mu itu menyertai kami. Kami percaya saat ini, Tuhan, biar roh hikmat dan wahyu penuh atas setiap kami, supaya kami boleh mengerti kebenaran-kebenaran yang Kau janjikan. Kami boleh terus melekat pada semua kasih dan janji-Mu ini, Tuhan. Kamu boleh menyadari bahwa Engkau ada menyertai kami. Terima kasih, Bapa, biar hikmat-Mu turun juga atas hamba-Mu, Tuhan. Untuk kami bisa membagikan apa yang menjadi isi hati-Mu untuk jemaat yang Kau kasihi. GBI Asia Afrika di Bandung, Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas kami, atas keluarga kami semua, atas gereja-Mu ini, Tuhan. Atas kota Bandung, Tuhan, atas Indonesia, bahkan atas seluruh bumi, akan seperti di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, saudara kasih Tuhan. Apa kabar? Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang semua yang Tuhan janjikan. Di tengah-tengah musim yang semuanya serba sepertinya gelap. Seluruh dunia lagi bingung dengan adanya virus yang namanya COVID-19. Tapi saya percaya, saudara dan saya, dan seluruh keluarga kita, semua ada di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seluruh jemaat, saya ajak saudara semua untuk bersama-sama membaca dari kitab Yesaya, pasal yang ke-60. Dan sebelum saya bagikan saudara, saya akan ajak saudara untuk mengerti bahwa tema yang saya bagikan hari ini adalah tentang bangkit. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh lemah, kita harus bangkit. Yesaya pasal 60 ayat 1 dan 2 berbunyi demikian, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa, saudara. Saya berdoa. Supaya apa? Supaya di dalam masa-masa seperti ini, justru di saat kekelaman, saat semua kegelapan menutupi bumi, saudara harus bangkit. Kenapa? Karena Tuhan yang minta kita semua bangkit. Bangkit bukan sekedar saudara berdiri dari tempat duduk atau berdiri dari ranjang saudara. Tapi saudara bangkit dan masuk untuk bersama-sama sehati dan berdoa. Karena kita tahu saudara, ya semuanya sedang bingung. Semuanya sedang gak jelas akan virus corona ini selesainya kapan. Tapi kami percaya saudara, kita harus bangkit lebih dulu. Terang Tuhan itu terbit atas saudara. Kenapa? Karena terangnya itu menyertai Anda. Terangnya ada bersama Anda. Nah, saudara, saya akan bagikan ayat lagi supaya kita lebih jelas lagi. Ya, saya ajak Anda lihat dari Efesus 1. Ya, Efesus 1 ayat 18 dan 19. Tapi untuk firman ini, saya akan ajak Anda lihat dari sebuah versi yang namanya The Passion Translation. Firman-Nya berkata demikian, saudara. Anda juga bisa bandingkan dengan ayat apa yang ada di Alkitab saudara. Tapi Anda tolong lihat, perhatikan ini sebentar. Ayat 18 berkata apa? Paulus berdoa buat jemaat di Efesus. Aku berdoa supaya terang Allah akan menerangi mata imajinasimu. Saudara, saya nggak ngerti apa yang terjadi persis pada saat itu. Tapi saya percaya, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, di tengah situasi yang tidak jelas, di tengah-tengah segala hal yang rasanya tidak baik, yang tidak ngerti ini bakal selesai kapan, ini nantinya kayak apa, ya situasi sakit penyakit yang benar-benar menular dengan cara yang luar biasa, saudara. Ya, ini persis seperti yang apa yang terjadi di Alkitab ditulis, saudara. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ayat Yohanes 10 ayat 10. Tapi Tuhan datang untuk memberi saudara dan saya satu hidup. Hidup bukan hidup biasa, tapi hidup yang penuh dengan sukacita, penuh damai, penuh pengharapan.
dan hidup kita itu penuh dengan kelimpahan. Supaya orang sekitar kita, keluarga kita, bukan merasa tambah bingung terus atau khawatir, tapi terus akan percaya ada harapan. Nah, hari-hari ini saudara yang saya kasihi, Jemaat GBI Asia Afrika di Bandung, ya saya percaya Tuhan punya acara, punya rencana. Ya, di sini Paulus berdoa supaya terang Allah akan menerangi mata imajinasimu. Artinya apa? Supaya terangnya Tuhan itu menerangi mata saudara. Mata hati saudara, kalau di dalam Alkitab bahasa biasa. Ya, bahasa Indonesia yang biasa. Ya, biar mata hatimu terang. Supaya terangnya Tuhan itu membanjiri dengan terang. Supaya apa? Supaya kamu mengalami pewahyuan yang penuh tentang pengharapan kemuliaan kita yang agung. Supaya saudara dan saya itu mendapatkan satu pewahyuan, sesuatu hal yang Tuhan sendiri bicara sama kita. Bahwa pewahyuannya itu penuh. Tentang apa? Tentang pengharapan kemuliaan yang agung. Pengharapan yang pasti, yang lebih mulia lagi yang akan kita alami. Saudara, memang situasi ekonomi sepertinya juga tidak jelas. Tapi kita percaya Tuhan dan segala janjinya itu akan terus ada di bersama kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau ingatkan sekali lagi, bukan Anda atau saya yang pilih dia, tapi dia sendiri yang memilih setiap kita. Dan dia memilih kita itu setia. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, ya, kita tahu itulah alasan dia memanggilmu untuk datang kepadanya. Ingat saudara, alasan Tuhan memanggil Anda dan saya dan keluarga itu untuk apa? Untuk kita mengalami satu kepenuhan tentang pengharapan kemuliaan. Saya lanjutkan lagi saudara, dan aku berdoa, Paulus berdoa supaya kamu mengeksplorasi dan mengalami sendiri kekayaan ini. Paulus berdoa ini dari dalam posisi di penjara saudara. Dia meminta agar Tuhan sendiri mewahyukan. Tapi itu baru bisa Anda alami, baru bisa mereka alami kalau apa? Mereka punya hati dibuka. Kalau saudara dan saya saat-saat seperti ini, tolong buka hatimu selebar-lebarnya. Untuk apa? Untuk menerima. Menerima apa saudara? Menerima terang ini. Dan kita dapat pewahyuannya. Supaya setelah itu kita bisa mengeksplorasi dan mengalami sendiri kekayaan ini. Kita bisa melihat semuanya secara lengkap dan mengalami kekayaan ini. Di hari-hari di mana Anda saudara saat ini, seperti yang saya alami juga di Jakarta, kami sedang diam di rumah bersama keluarga. Kami percaya bersama keluarga, kita akan berdoa, kita akan menyembah bersama untuk menikmati kasih-Nya Tuhan. Saudara, aku berdoa supaya kamu mengeksplorasi dan mengalami sendiri kekayaan ini yang sudah diberikan secara cuma-cuma kepada semua orang kudusnya. Karena kamu adalah milik pusakanya. Ya sesungguhnya. Paulus berdoa supaya apa? Supaya semua kita, semua jemaat Yesus, bahkan hari ini saya ingatkan, supaya saudara dan saya dan keluarga bisa mengalami ini dan mengerti bahwa ini diberikan dengan cuma-cuma karena kita adalah orang yang dikuduskannya. Kita baru selesai melewati Paskah, saudara. Tuhan sudah menebus kita, selesai sempurna. Ya, it is finished, sudah selesai. Dan sekarang, saudara, karena saudara dan saya itu orang-orang kudusnya, karena dia pilih, dikuduskan sama dia. Dan karena kamu adalah milik pusakanya yang sesungguhnya. Saudara dan saya adalah milik pusakanya yang sesungguhnya. Ayat ke-19, aku berdoa untukmu, agar setiap saat kamu mengalami kuasa Allah yang tidak terbatas, yang disediakan untukmu melalui iman. Saudara, Paulus berdoa supaya setiap saat kita mengalami kuasa Allah yang tidak terbatas. Jangan batasi Tuhan, saudara. Biar imajinasi kita, biar hati kita itu penuh. Kita percaya, jangan batasi dia. Yang melalui iman, maka hidupmu akan menjadi pariwara. Hidup saudara akan menjadi display. Menjadi sesuatu yang dilihat orang. Dari kuasa yang sangat besar ini. Ketika kuasa tersebut bekerja melalui kamu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan,
Di dalam waktu-waktu yang seperti ini, saya sangat berharap, ya, kalau Anda berdoa bersama keluarga Anda menyembah, tolong fokus sama Tuhan, sama kasihnya Dia. Saya berharap, saudara, supaya apa? Biar hatimu itu dipenuhi dengan terang Allah yang luar biasa. Terang Tuhan yang penuh kasih. Dan untuk itu, saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya berdoa. Supaya apa? Supaya di dalam hidup saudara dan saya, hari-hari ini, ya, di dalam hidup saudara dan saya, hari-hari ini, jangan dipenuhi dengan segala berita-berita yang bingung. Ya, kadang-kadang kita nggak tahu itu berita benar atau berita palsu. Ya, sebab itu saudara, hari-hari ini mulai belajar membaca Alkitab, mulai belajar menyembah Dia, dan mulai belajar untuk menerima mujizat demi mujizat. Karena saudara dan saya, kita dan keluarga semua, mengarahkan hati, mata kita sepenuhnya kepada Tuhan yang sangat mengasihi kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Anda harus tahu apa? Bahwa Tuhan sudah menebus kita itu total. Udah selesai. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya merenungkan hari-hari ini, saudara, ya, di saat-saat kami harus di rumah terus, ya, kadang-kadang ada beberapa yang bilang, aduh, bosen, aduh, bete. Tapi puji Tuhan, kami belajar untuk selalu mengucap syukur, dan kami selalu bersuka cita, ya, karena apa? Kami terus diberkati Tuhan, ya. Saudara tahu, Daud di dalam kehidupannya, sejak mudanya dia tahu, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berdoa supaya ke depan ini, ya, jangan pandang kepada masalahnya. Ya, boleh sekali-sekali lihat, ya, tapi kadang-kadang kita lihat masalahnya, saudara, ya, kita lihat jumlah yang terpapar sakit naik terus, ya. Kapan berhentinya? Ya, perhitungan matematis, perhitungan statistik, bilang bulan ini, bilang bulan itu, bilang bulan apa lagi. Tapi saya mau bilang, saudara, Tuhan saudara, yang menjadi Bapa saudara dan Bapa saya, Bapa kami yang ada di surga, itu tidak pernah meninggalkan kita. Daud di dalam Mazmur 23, salah satu ayatnya sampai berkata, sekalipun di dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya. Kenapa? Sebab Tuhan menyertai Daud. Saudara, tolong, di dalam hari-hari ini ke depan, tolong saudara, tolong, ya, kurangin melihat atau istilahnya memperhatikan hal-hal yang membuat Anda dan saya jadi khawatir. Ya, kita lewatin aja itu semua, saudara. Di samping kita menjaga kita dan keluarga, mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Ya, kita berjalan, saudara, dengan hati-hati memang harus. Tapi saya percaya, ya, kuasa Tuhan itu lebih dari cukup. Amin, saudara. Nah, untuk itu, saudara, ya, saya kepengen, saudara, ya, hari-hari ini, saudara, isilah hari-harimu, ya, sekali lagi, dengan membaca firman Tuhan, dengan menyembah Dia, ya, supaya apa? Iman kita bertumbuh, saudara. Karena kita percaya, ya, iman kita bisa tumbuh karena apa? Karena Anda membuka hati terhadap kasih yang besar dari Tuhan Bapa kita yang selalu ada dan sangat mengasihi kami, mengasihi kita semua. Sebab itu, ya, karena ada kasih yang begitu besar yang tidak ada batasnya, maka kita punya pengharapan. Dan karena pengharapan, kita bisa percaya, sehingga kita punya iman. Saudara, kasih Tuhan, kasihnya Dia, itu tidak akan pernah ada batasnya. Tuhan tidak pernah mengasihi kita dengan sebuah syarat.
Ya, tidak ada istilah tanda bintang kecil dan syarat ketentuan berlaku, enggak, saudara. Yang mau datang kepadanya, yang mau benar-benar mencari dia, saudara akan menemukan dia. Sebab itu sekali lagi saya bilang, biar terangnya itu membanjiri saudara dengan sepenuh-penuhnya. Saudara, saya ajak Anda lihat ayat berikutnya lagi dari kitab Yohanes 1. Ya, kitab Yohanes pasal pertama. Ya, ayat keempat dan kelima. Saya ajak Anda baca ini dari firman Tuhan, dari terjemahan biasa yang saudara punya. Firman Tuhan berkata demikian, saudara. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Sekali lagi, saudara. Di dalam Tuhan ada hidup, dan hidup itu adalah terangnya manusia. Bapak Ibu yang saya kasihi, seluruh jemaat, seluruh rekan-rekan pengerja, bahkan gembala, ya, bersama Ibu, Pak Willy, Ibu Yuliana, dan beserta keluarga besar yang saya kasih dan saya hormati. Saudara, biar kita sama-sama melihat ke Dia aja. Ya, biar kita semua sama-sama saling menguatkan. Karena di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Dalam bahasa sederhananya adalah apa? Terang itu bercahaya, dan kegelapan tidak akan pernah bisa menang atas terang itu. Enggak ada kegelapan yang bilang, ya, aku mau parkir dulu, istirahat dulu. Ya, enggak ada. Begitu terang dinyalakan, maka semua kegelapan harus pergi. Semua harus selesai. Saudara, menarik bahwa kita baru merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan. Apa yang terjadi di sana, saudara? Jelas sekali ditulis. Ya, Yesus bangkit. Dan karena Dia bangkit, Dia juga akan mengajak Anda dan saya untuk bangkit. Amin. Saudara, jangan melihat kayak gini kita masalah tunduk terus. Kita tunduk terus. Kita bingung terus, saudara. Ingat, ketika Dia bangkit, ya, kuasanya itu juga bersama membangkitkan kita. Saya ajak Anda lihat sebentar dari kitab Efesus, saudara. Kitab Efesus, ya. Efesus, Alkitab berkata dalam Efesus pasal 2, ayat ke-6. Dalam terjemahan biasa ditulis, saudara, yang TP ditulis, ya kan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga. Perhatiin, saudara, di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga. Ya, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ya, artinya apa? Saudara, bersama Dia kita bangkit dan kita diberikan tempat. Ya, bersama-sama dengan Dia. Jadi roh Anda dan roh saya ketika kita dilahirkan kembali, ya, sejatinya, ya, kita sudah punya posisi di atas sana. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, artinya apa? Ya, ketika Kristus bangkit, itu sebenarnya Dia juga mengajak kita untuk bangkit. Maka itu saudara kalau mengingat pengalaman saudara yang dibaptis, saudara pasti ingat, semua orang yang dibaptis itu ditenggelamkan, dicelup dalam air, dan keluar lagi. Kita selalu diingatkan, itulah saat kita mati bersama Kristus, hidup lama kita dimatikan, semua daging dosa kita mati, dan setelah itu kita bangkit kembali menjadi manusia yang baru. Hari-hari ini, saudara, sekali lagi, bangkitlah, sebab terang Tuhan itu sudah terbit atasmu dan atasku, atas saudara semua. Caranya gimana? Kita harus bangkit, saudara. Ya, dengan membuka hati kita, supaya terang Tuhan itu membanjiri kita semua. Tidak ada satupun sudut yang tidak dibanjiri terang. Supaya dimanapun kegelapan ada, itu tidak akan terjadi lagi, saudara.
Dan dengan terang itu kita berjalan dalam arti kita nanti berbicara, kita menasihati orang, kita mendoakan orang, akan ada harapan yang ditransfer, harapan yang dikirim, terang yang dibagikan. Saudara, kita sering mendengar menurut kata para ahli bahwa virus corona itu hidupnya di tempat gelap, di tempat lembab. Ya. Artinya apa? Dia tidak tahan sama terang. Nah, sebab itu saudara, kita bangkit semua membuat terang itu makin besar. Karena kita adalah jemaat ya yang bersama-sama menjadi satu keluarga, keluarga GBI Asia Afrika. Kita bersama-sama bangkit untuk menjadi terang. Dan kita akan lihat bahwa virus ini tidak akan bertahan lagi. Amin. Nah, saudara, saya ajak saudara melihat lagi ayat yang berikutnya dari Filipi 4. Kitab Filipi, surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang keempat. Firman-Nya berkata demikian, saya bacakan Anda ya, mulai ini saya bacakan dari sebuah saudara, dari sebuah terjemahan yang namanya The Passion. Firman Tuhan berkata dari ayat 4, Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah dalam setiap musim kehidupan. Amin. Saudara, saya berdoa supaya dalam setiap musim, bahkan setiap musim yang seperti ini, saudara tetap bersukacita. Biarlah sukacitamu meluap karena kamu dipersatukan dengan yang diurapi. Amin. Saudara perhatiin, Anda nggak sendirian. Daud tahu Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud tahu di dalam lembah kekelaman dia disertai. Jadi dia tidak sendirian. Selalu akan ada partnership. Yohanes 15:16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu dan menetapkan kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa? Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, nama Yesus, diberikannya kepadamu. Arti daripada di dalam namaku apa sih saudara? Anda dan saya bersama dia meminta kepada Bapa, dan itu pasti terjadi. Saudara, jangan lupa, goal utama, tujuan utama, Tuhan memanggil saudara dan saya, itu adalah soal hubungan. Kita menjadi satu keluarga. Kenapa? Tadi saya jelasin, minta kepada Bapa di dalam namaku. Bahkan Yesus sendiri mengajarkan doa yang namanya doa Bapa kami. Amin. Dan jangan lupa, minta supaya kerajaannya turun di bumi seperti di surga. Kenapa? Di surga tidak ada virus. Amin, saudara. Beritanya simpang siur gak karu-karuan. Tolong, jangan terlalu fokus ke sana. Siapkan hatimu untuk terus-menerus melihat kebenaran Tuhan. Bersukacitalah dalam setiap musim kehidupan, biarlah sukacitamu meluap karena kamu dipersatukan dengan yang diurapi. Ayat 5, biarlah kelembutanmu terlihat dalam setiap hubunganmu, karena Tuhan kita sudah dekat. Artinya apa? Kasihnya itu nyata. Saudara, kasihnya itu jelas. Tadi di dalam Efesus 1 ditulis bahwa saudara supaya bisa mengalami, mengeksplorasi dan mengalami seluruh kepenuhan Tuhan. Saya lanjut ayat ke-6. Jangan terseret ke arah yang lain atau mengkhawatirkan apapun. Berdoalah senantiasa sepanjang hari. Perhatiin saudara, jangan terseret ke arah yang lain atau khawatirkan apapun, tapi berdoalah senantiasa setiap hari, sepanjang hari. Sampaikan permintaan-permintaanmu yang penuh iman ke hadapan Allah dengan ucapan syukur yang melimpah. Artinya apa? Kita berdoa, kita curahkan hatimu kepada Tuhan, Bapamu. Saudara, jangan sungkan, jangan ragu. Ya kan, sampai permintaanmu dengan iman kepada Tuhan, dengan mengucap syukur. Karena percaya, Tuhan itu ada di dalam setiap menit, setiap detik hidup saudara dan keluarga. Ceritakan kepadanya setiap hal kecil yang sudah terjadi dalam hidupmu. Saudara, ceritakan. Ngomong. Seperti anak kecil ngomong sama papanya atau mamanya. Kita pernah jadi anak-anak, atau bahkan ini ada yang masih muda. Ya, ceritakan sama Bapak. Maka damai sejahtera Allah, ayat 7,
yang luar biasa dan yang melampaui pengertian manusia akan membuat kamu mengetahui jawabannya melalui Yesus Kristus. Perhatiin, saudara. Tuhan memanggil kita, goal utamanya adalah apa? Kita punya hubungan dalam satu keluarga. Bapaknya sama satu. Dan metodenya adalah apa? Kita bermitra, kita berpartner, bergandeng bersama dengan Yesus. Lihat saudara, ya, maka damai sejahtera Allah yang luar biasa dan melampaui pengertian manusia akan membuat kamu mengetahui jawabannya melalui Yesus. Artinya apa? Di dalam kemitraan kita dengan Tuhan Yesus, kita berdoa bersama dan meminta dalam nama Yesus. Kita percaya Tuhan pasti berperkara. Saya lanjut, saudara. Ayat 8. Ini ayat penutup. Jadi, arahkan selalu pikiranmu pada semua yang otentik dan nyata. Arahkan segala pikiran kita, hati kita, ya, pikiran dan hati harus sinkron, harus searah. Saudara, harus sinergi kepada mana? Kepada semua yang otentik dan nyata. Yang otentik itu apa? Anda dan saya dipanggil untuk menjadi satu keluarga. Anda dan saya dipanggil dan dijadiin anak Allah. Sebab itu kita bisa berdoa, Bapa kami yang ada di surga. Amin. Saudara, ya, yang mulia dan terpuji. Ya, tadi otentik dan nyata, aslinya itu. Ya, yang mulia dan terpuji. Pikiran kita semua mikirin yang mulia, yang terpuji, yang indah dan terhormat. Saudara, yang indah dan terhormat, yang murni dan kudus. Ya, saudara perhatiin, yang murni dan kudus, saudara. Jangan mikirin yang aneh-aneh, yang tidak murni, yang penuh dengan segala yang keruh, saudara. Pikiran kita harus murni dan kudus, penuh belas kasihan dan baik. Ya, hati kita melimpah dengan kasih. Saudara, Tuhan memberikan saudara dan saya hidup, dan hidup di dalam kelimpahan. Dan lekatkan pikiranmu, ya, pada setiap pekerjaan Allah yang mulia, sambil selalu memuji Dia. Sambil selalu memuji Dia. Nah, saudara, saya kasih yang saya kasihi. Saya sangat berharap, ya, saudara dan saya di rumah, kalau yang bisa main gitar, main musik, silahkan. Tapi kalau saudara nggak bisa, ya, saya sih nggak bisa main musik. Tapi saya rindu, saudara, untuk ingat sebuah nyanyian. Nyanyikan sendiri di rumah. Ya, saya bukan penyanyi, tapi saya mau tetap memuji Tuhan. Ya, artinya apa? Saya nggak bisa membimbing pujian, tapi saya punya hidup juga memuji sama Tuhan. Anda juga sama. Ya, bersyukur buat orang-orang yang dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan untuk jadi pelayan pujian. Ya, itu spesial. Ya, tapi saya percaya hari-hari ini semua saudara, mari yang di rumah. Saya ajak penutup dari khotbah saya atau sharing saya hari ini adalah nyanyikan bersama keluargamu, saudara. Kalau engkau sendirian, nyanyikan sendirian. Apa sih? Sebab kau besar. Saudara, sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Bahasa Inggrisnya berkata apa? For you are great. You do miracles so great. Amin. There is no one else like you. Enggak ada yang seperti Dia. Ya, biar kita agungkan Dia. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Amin. Saya akan tutup dengan doa. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami yang sangat kami kasihi, Bapa yang ada di surga, hari ini hamba-Mu bersatu hati dengan seluruh jemaat-Mu, dari seluruh bersama dengan gembala, Bapak Gembala dan Ibu dan keluarganya. Bersama-sama dengan seluruh para pengerja, para aktivis, diakon, diakones, pendoa semua, bagian multimedia. Kami percaya, bahkan guru sekolah minggu. Kami percaya kami akan bersama-sama bergandeng tangan.
Kami akan teriakkan namamu itu besar. Namamu itu besar, tiada yang seperti Engkau. Kami akan naikkan puji-pujian, kami naikkan nyanyian-nyanyian kemenangan. Karena Engkau sudah selesaikan, it is finished, sudah selesai. Dan kami tidak perlu menyelesaikan lagi. Dari penyelesaianmu, kami akan berdoa dan menyembah, memuji. Dari titik di mana Engkau sudah menyelesaikannya sempurna. Kami berdoa Tuhan, buat Gembala dan keluarga, Pak Widi dan Ibu Yuliana dan seluruh keluarga besar, para pengerja semuanya. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu itu ajaib. Kasih-Mu itu ajaib. Perlindungan-Mu itu sempurna. Saya percaya Tuhan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, Kau akan bawa semua rombongan ini Tuhan. Menjadi terang-Mu di sekitar mereka semua hidup. Terang Tuhan akan menyertai mereka terus, menyertai kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang sangat kami kasih. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu percaya Tuhan. Gereja-Mu ini Tuhan akan masuk di dalam dimensi yang berbeda. Di dalam level yang berbeda. Banyak yang bilang akan ada redefine of the church. Akan ada perubahan. Tapi saya percaya Tuhan, gelombang yang baru akan berjalan di dalam gereja ini Tuhan. Gelombang yang baru, di mana setiap jemaatnya, semuanya akan mengalami kasih yang berlimpah. Dan kasih itu akan terus menyertai, dan itu akan menular kepada sekitar kita semua. Sampai seluruh sekitar kita bisa merasakan kasih Kristus itu ajaib. Terima kasih Tuhan, sekali lagi hamba meminta, datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas keluarga kami, gereja ini Tuhan, akan seperti di sorga, memberkati semuanya Tuhan, menyertai semuanya. Pewahyuan demi pewahyuan akan mengalir dengan ajaib. Terima kasih Tuhan. Kerajaan-Mu juga turun atas bumi, terang-Mu akan terbit melalui setiap anak-anak-Mu di seluruh dunia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita semua memuji kebesaran Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua belah tangan kita. Seluruh jemaat GBI Asia Afrika Bandung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Tuhan, kasih Bapa, damai sejahtera dari Bapa yang melebihi segala akal. Berkat yang melimpah dari Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan tuntunan, kuat kuasa, penyertaan, bimbingan, penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kita semuanya mulai hari ini kekal selama-lamanya. Yang setuju
sama-sama katakan amin dan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.